Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda yang solih dan solihah, kaifa halukum? Semoga ananda yang solih dan solihah beserta keluarga serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah, dan semoga ananda semua senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dimanapun ananda berada. Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua hingga detik ini, sehingga Allah pertemukan kita kembali di pekan yang ke-6 ini pada pertemuan yang ke-1 dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan berdakwah, ya, yang merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang cara berdakwah. Keutamaan berdakwah. Ananda yang solih dan solihah, apa saja keutamaan berdakwah? Mengapa Nabi Muhammad SAW rela dilempari batu, kotoran, dan hampir dibunuh ketika berdakwah? Mengapa Nabi Musa alaihissalam rela dikejar Fir'aun hingga harus menyeberangi lautan terbelah? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya ketika berdakwah. Juga para ulama yang dimusuhi bahkan sampai dipenjara ketika berdakwah menegakkan kalimat tauhid. Itu semua karena mereka memahami, ya, mengetahui dan memahami begitu luar biasanya dari keutamaan berdakwah, ya. Enam keutamaan berdakwah. Yang pertama, berdakwah merupakan ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 108 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, jadi keutamaan berdakwah yang pertama, berdakwah merupakan ciri pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan berdakwah yang kedua, sebaik-baik perkataan adalah dakwah, ya. Jadi dakwah adalah sebaik-baik perkataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 33 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri, ya. Jadi berdakwah, ya, dakwah adalah sebaik-baik perkataan, yaitu menyuruh kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, ya. Keutamaan berdakwah yang ketiga, berdakwah termasuk orang yang menang dan beruntung, ya. Orang yang berdakwah termasuk orang yang menang dan beruntung. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr, ya, yang pernah kita pelajari pada kuartal 1 lalu, ya, bahwa berdakwah adalah salah satu kewajiban dari 4 kewajiban seorang muslim, ya. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr, ya. Berdakwah yaitu nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran merupakan ciri orang-orang yang beruntung, ya, yang akan Allah masukkan ke dalam surganya.
Keutamaan berdakwah yang keempat, berdakwah termasuk amal jariyah ya. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika manusia mati terputuslah darinya amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ya, 3 amal yang tidak putus hingga kematian, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak salih ya. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang disebarkan ya, atau diajarkan, atau didakwahkan ya. Jadi keutamaan berdakwah yang keempat, berdakwah termasuk amal jariyah ya, amal yang tidak putus hingga kematian. Keutamaan berdakwah yang kelima ya, orang yang berdakwah dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Masya Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan-ikan di lautan turut memohonkan ampun bagi mereka ya. Orang yang berilmu ya, seperti yang dijelaskan tadi, ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang didakwahkan, akan dimintakan ampun ya oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan-ikan di lautan turut memohonkan ampun bagi orang yang berilmu dan menyampaikan ilmunya ya, atau berdakwah. Masya Allah. Kemudian keutamaan berdakwah yang keenam, orang yang berdakwah mendapatkan pahala berlipat ganda ya, seperti dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Ya, yang maksudnya seperti ini, orang yang mengajak pada kebaikan akan mendapat pahala dari orang yang ikut mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Jadi orang yang berdakwah mengajak pada kebaikan, dan jika orang yang diajaknya itu melaksanakan apa yang disampaikannya, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya ya. Kalau seorang saja yang mengamalkannya, ia akan mendapat pahala dari seorang yang mengamalkannya. Bagaimana jika 10, 20, 100 bahkan lebih orang yang mengamalkan apa yang ia ajak ya tentang kebaikan, maka akan berlipat ganda pula pahala yang didapatnya. Masya Allah ya. Anak yang salih dan salihah, demikian materi pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini tentang keutamaan berdakwah ya. Untuk tugas PI hari ini silahkan kalian hafalkan 6 keutamaan berdakwah yang tadi sudah disampaikan ya, 6 keutamaan berdakwah. Setelah kalian hafalkan, silahkan kalian kirim berupa rekaman suara atau video ya. Demikianlah materi pelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi Anda semua, serta kita semua, untuk dapat berdakwah ya. Setelah mengetahui keutamaan berdakwah ya, semoga kita bersemangat untuk berdakwah ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.